mereka tuh menghilang. Mereka juga ditemukan dalam keadaan nggak ada organ dalam. What's up? Ya ngapain? Bakar anak nih. Bada bing, bada bu. Hai guys, hai bestie. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat kalian yang merayakan. Emang sih sekarang pasti suasana Idul Adha beda banget kan sama kayak tahun lalu karena kita nggak boleh kemana-mana karena COVID. Tapi paling nggak sekarang kita jadi lebih aware, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita lebih higienis, dan jangan lupa vaksin. Please buat kalian yang ada kesempatan untuk vaksin, jangan lupa vaksin ya, karena ini kan pengaruh banget nih, membantu banget supaya negara kita cepat sembuh dari COVID dan gak kalah sama negara lain. Nah kalau udah selesai COVID kan, lebih enak kita bisa ngerayain Idul Adha sama keluarga dan teman-teman tersayang. Oke, tapi sebelum cerita hari ini dimulai, jangan lupa kalian like video ini dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian tahu kalau misalnya tiap hari aku update. Anyways, untuk cerita hari ini, aku mau ngomongin sebuah video. Jadi akhir-akhir ini aku lagi dapat cerita ini di FYP aku dari TikTok, dimana tentang mumi yang dipajang di Thailand. Jadi rumornya mumi ini itu adalah serial killer, dia adalah pembunuh berantai tahun 50-an. Dan karena masyarakat takut banget sama dia, makanya pas setelah dia dieksekusi mati, mayatnya tuh dipajang. Jadi mayatnya tuh dipajang di Museum Medical Siriraj, di mana untuk menunjukkan ke masyarakat ini loh orangnya beneran udah mati, orangnya beneran udah dieksekusi mati. Jadi kalian gak akan takut, karena saking orang-orang tuh panik dan takut kalau misalnya si pembunuh berantai ini gak beneran dieksekusi mati. Jadi aku penasaran, siapa sih orang ini? Sebelumnya kita lihat dulu ya videonya. Jadi si pembunuh berantai ini namanya adalah Oi Sai-ong. Biasa dipanggil si Oi atau si Kue. Di sini aku akan panggil dia Kue ya, biar gampang. Dia nggak banyak background yang kita tahu, tapi yang kita tahu dia lahir di Shantou di Cina tahun 1927. Nah waktu itu tuh Kue itu ikut perang Sino-Jepang, jadi perang antara Cina dan Jepang, dimana di situ dia salah satu prajuritnya. Terus dia juga mempraktekkan kanibalisme karena selama perang banyak makanan yang berkurang, prajurit jadi pada kelaparan, terus akhirnya mereka makan teman-temannya yang udah meninggal. Setelah selesai berperang, Kue ini pindah ke Thailand pada tahun 1944 untuk kehidupan yang lebih baik. Dia mendarat di Thailand, tepatnya di provinsi Prachuap Khiri Khan, di mana di situ dia bekerja serabutan gitu kan, kerja-kerja kasar, jadi kuli, jadi tukang kebun. Banyak yang bilang sih dia jadi tukang kebun, tapi ada yang bilang dia kerja-kerja kasar yang lain. By the way, Kue ini tuh pas nyampe ke Thailand tuh dia nggak pernah terdaftar ya, jadi dia tuh sampai pas akhir hayatnya dia nggak ada keluarga negaraan. Dan hal tersebut juga diperkuat karena nggak ada keluarga yang mengklaim dia saat dia mati nanti. Nah, oke, jadi si Kue ini dia bekerja sebagai tukang kebun, allegedly. Sepanjang si Kue ini tuh ada di Thailand, tahun 1954 sampai tahun 1958, ada berita yang menggembarkan di mana banyak anak-anak dari beberapa provinsi, mereka tuh menghilang. Dan sekalinya mereka ditemukan, mereka udah ditemukan dalam keadaan yang meninggal. Dan gak cuma meninggal, mereka juga ditemukan dalam keadaan gak ada organ dalam. Kejadian tersebut terjadi di Prachuap Khiri Khan, Bangkok, Nakhon Pathom, dan Rayong. Nah, pas banget nih tahun 1958, si Kue ini ketangkep sama polisi. Dia lagi mau ngebakar mayat seorang anak laki-laki. Waktu itu posisinya si Kue ini ada di Rayong. Polisi ngeliat kok aneh banget nih orang ngapain, dia mau bakar apa nih, kayak gak mungkin bikin api unggun tengah-tengah siang bolong kan. Akhirnya sama polisi disamperin, dan ternyata si Kue lagi tengah membakar seorang mayat anak laki-laki. Dicek lah, ditangkep lah pertama kali. Ngapain dia mau ngebakar anak laki-laki kan? Itu bukan tindakan yang wajar, itu bukan kegiatan sehari-hari kayak what's up? Ya ngapain? Bakar anak nih, kan gak mungkin gitu loh. Akhirnya setelah si Kue ditangkap, polisi ngecek lah nih. Polisi bawa mayat anak tersebut untuk diperiksa dan ternyata anak tersebut udah gak punya organ dalam lagi. Polisi langsung, jangan-jangan dia pembunuh anak-anak yang selama ini kita cari-cari. Sama polisi langsung diinterogasi nih si Kue. Dia dituduh kalau dia udah membunuh anak-anak tersebut. Dan akhirnya si Kue diduga mengaku kalau iya, saya sudah memburu anak-anak itu. Saya juga mengeluarkan organ-organ dalamnya, terus saya rebus, saya masak, saya makan. Nah masalahnya itu semua masih dugaan. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan kalau si Kue ini menolak
untuk mengaku kalau dia melakukan tindakan kanibalisme sama anak-anak tadi. Akhirnya polisi tanya, oke, kenapa kamu pilihnya anak-anak? Kamu kan bisa bunuh orang dewasa. Banyak kok orang di sini, kenapa cuma anak-anak yang kamu cari? Dan jawabannya si Kue bener-bener nyeremin. Untung aku udah bukan anak-anak lagi ya. Dia jawab, karena anak-anak kan gampang dibujuk. Gampang lah saya cari, saya bunuh. Polisi shock dengar jawaban itu. Oke. Gimana untuk lebih meyakinkan lagi, kita panggil salah satu korban yang selamat. Panggillah satu perempuan ini. Dia korban yang berhasil kabur ya dari siksaannya. Dan si anak itu ngeliat si Kue. Dan dia bilang, bukan dia yang nyiksa saya. Nah, masalahnya karena nggak ada bukti yang kuat kalau si Kue ini tuh bukan pelakunya, jadi si Kue tetap akan diadili. Setelah diadili, hakim menyatakan kalau si Kue ini bersalah. Dia dijatuhi hukuman mati, dan sebelum dia dieksekusi mati, si Kue ini ditahan di penjara Bangkwang, sampai akhirnya dia dieksekusi pada tanggal 16 September 1959. Nah, setelah dia dieksekusi, inilah baru mulai T-nya nih. Salah satu dokter dari rumah sakit Siriraj datang dan minta, gimana kalau kamu kasih aku otaknya si Kue ini buat penelitian. Dia mau tahu apa yang ada di dalam otaknya si Kue dan apa yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Apakah itu penyakit mental atau dia kayak gitu karena hasil waktu dia perang dulu, atau emang dia suka aja, itu emang taste-nya dia untuk makan daging manusia. Akhirnya dikasihlah si otaknya si Kue ini ke dokter tersebut, dan badannya si Kue itu dibalsemin, diawetin, dan dipajang di museum medical di rumah sakit Siriraj. Dan parahnya lagi, mumi dari badan si Kue dikasih keterangan di kotak kaca itu, tulisannya kanibal. Cerita si Kue ini terkenal banget ya di Thailand. Banyak banget orang tua yang nakut-nakutin anaknya kalau misalnya mereka nakal. Nanti kamu didatengin si Kue loh. Nanti si Kue datang nangkep kamu loh. Nanti kamu dimakan sama si Kue loh. Ya kalau misalnya itu ibaratnya di Indonesia ya mungkin si Kue equal sama kayak wewe gombelnya Indonesia. Dan tentu aja kejadian ini menuai kontroversi karena banyak banget orang yang sebenarnya kenal sama si Kue. Mereka bilang kalau sebenarnya si Kue ini tuh gak bersalah. Dia tuh cuma kambing hitam. Jadi sebenarnya ada pembunuh lain yang membunuh anak-anak tersebut. Tapi mungkin ya karena kan si Kue adalah seorang tukang kebun, kerjanya bersih-bersih. Mungkin dia ngelihat mayat yang di otaknya adalah, oke, gimana caranya gue get rid of this body? Gimana caranya gue menyingkirkan mayat ini? Ya udah dengan cara membakar. Dan orang-orang tersebut juga bilang kalau misalnya zaman dulu udah ada teknologi kayak sekarang, mungkin si Kue gak akan masuk penjara, mungkin si Kue gak akan ditangkap karena itu bukan salahnya dia. Nah, update-nya nih, tahun 2020 setelah lebih dari 60 tahun, akhirnya banyak banget aktivis, banyak banget orang-orang yang merasa kalau tindakan yang dilakukan sama Museum Siriraj, sama dokter, sama pemerintah dengan menghukum si Kue dengan cara memajang badannya di museum dan dikatain kanibal itu adalah hal yang buruk ya, hal yang mengerikan. Mereka bilang ini gak sesuai dengan hak asasi manusia. Dia mati, kenapa kamu gak kuburin? Kenapa kamu jadiin dia tontonan? Karena desakan dari masyarakat tersebut lah, makanya pihak rumah sakit, pihak dari museum juga menurunkan badannya si Kue. Terus akhirnya dia dikremasi. Mereka juga gak mau dong dilabel sama masyarakat sebagai orang yang tidak bermartabat karena mereka menistakan jasad seseorang. Maka dari itulah akhirnya pada tahun 2020 mayat si Kue dikremasi. Aku agak mixed feelings ya sama cerita ini. Mungkin benar kalau dia tuh sebenarnya dikambing hitamkan. Karena kok pas banget polisi nemuin dia pas lagi bakar mayat. Sementara kalau misalnya orang yang biasa membunuh, apalagi di situ kan korbannya adalah 7 anak-anak. Kalau udah pernah membunuh sebelumnya, dia biasanya kan teliti ya. Dia tahu gimana caranya untuk membuang mayat tersebut, gimana caranya untuk gak ketahuan. Kok bisa pas banget? Apa jangan-jangan dia dijebak kah? Tapi dipikir-pikir lagi, dia juga ngaku kok dia pembunuhnya. Jadi agak bingung sebenarnya yang mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Tapi 100% aku gak setuju sama tindakan yang dimana dia tuh dipajang di box kaca untuk dipamerin ke orang-orang. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau dia tuh adalah kanibal. Dan setelah dilihat-lihat ternyata dia dipajang tuh bukan karena orang-orang takut dan pengen memastikan kalau dia tuh udah mati. Tapi emang pihak dari museum dan rumah sakit aja mereka yang keterlaluan gitu loh. Gimana nih menurut kalian? Apakah beneran si Kue ini adalah orang jahat, dia adalah kanibal, dia bunuh anak-anak itu, atau mungkin dia cuma dikambing hitamkan?
Dan menurut kalian juga gimana nih? Pantas nggak sih seseorang yang melakukan kejahatan dipamerin tubuhnya kayak kejadiannya si Kue ini? Komen di bawah ya. By the way juga kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe video ini. And I'll see you on my next video. Bye!